Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan melanjutkan video topologi yang sebelumnya yang berada di 5.4.13. Selanjutnya saya akan mengerjakan pada topologi 6.2.7 paket tracer investigasi NAT operation. Di paket tracer ini ada tiga tujuan ya. Yang pertama ada menyelidiki operasi NAT di seluruh internet, dan yang kedua ada menyelidiki operasi NAT di internet. Yang ketiga ada melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk skenario nya ini pada saat sebuah frame melewati jaringan alamat MAC dapat berubah. Alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasikan dengan NAT. Dalam aktivitas ini kita akan menyelidiki apakah apa sih yang akan terjadi pada alamat IP selama proses NAT gitu ya. Nah, untuk instruksinya di sini ada bagian pertama ya. Yang pertama adalah menyelidiki operasi NAT di seluruh internet. Nah, langkah yang pertama ini kita tunggu hingga jaringan konferensinya sebar. Nah, mungkin dibutuhkan beberapa menit ya untuk uh, agar semua data jaringan terkoneksi, agar mempercepatnya dan menghentikan percepatan waktu seperti ini ya. Nah, di sini karena sudah aktif semua, kita masuk ke langkah yang kedua, itu membuat perintah HTTP dari PC manapun di domain pusat. Nah, beralih ke mode simulasi. Nah, ini ya mode simulasi. Nah, di edit fitur. Nah, di sini uh, untuk hanya menampilkan permintaan HTTP gitu ya. HTTP kita cari. Terus kita lanjut ke buka perubahan web di PC manapun di domain pusat, ketik URL http titik dua slash slash server.pka lalu klik go, minimalkan jendela penambahan. Oke, ini ya kita cari ke http. Oke, kita silang masuk ke PC manapun ya. Bayangin coba masuk ke PC satu saja, desktop. Oke, selanjutnya kita ke nah, untuk linknya ini salah di sini ya ternyata. Desktop. Ini kita tunggu ya. Nah, di sini kita pastekan, terus kita tunggu.
ini dengan captcha forward. Selanjutnya kita akan klik tangkap capture. Oke, kita akan masuk ke sini ya. Terus hingga PDU ini berada di D1 ataupun D2. Lagi mengirim ke internet info R4 R4 S4 terus ke bridge, terus dia balik lagi, terus di R4 dia balik ke internet akan balik ke router 2. Router 2 ini balik ke switch 3 dan dia balik ke central lagi. Oke. Nah, untuk pastikan alamat-alamat IP itu sumber dan tujuannya gitu ya. Jadi di 10.0 10 titik berapa gitu, dan 64.100.200 di PC dan R4 gitu ya. Terus kita klik uh, tangkap atau teruskan ini ya, forward hingga PDU di R2. Login ke R2. Cek Cisco. Oh, kelas, sorry. Nah, di sini kita akan show run di sini in full. Nah, di sini dia menampilkan IP NAT pool R2 pool 64.100.100.3 64.100.100.31 net masnya di 255.255.255.254 gitu ya. Dan IP NAT inside-nya secure 1 protokol R2 poolnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke router 4 ya. Nah, di router 4 ini kita akan cek apakah dia menerima dari si PDU tadi, sama passwordnya adalah kelas. Kita akan cek ya. Di show ini di show IP translate. Sorry, sini harusnya ada NAT. Di sini dia kelihatan ya, TCP-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah kesamaan dari alamat IP lokal internal tersebut. Jadi
Jawabannya ini file-file tersebut itu diperlukan untuk pengguna pribadi ya. Nah, selanjutnya apakah ada alamat IP pribadi yang melewati internet? Jawabannya tuh tidak. Terus kita klik reset simulasi dan tetap berada di mode simulasi gitu. Ini resetnya. Ini ya reset config. Nah, okay. Nah, bagian kedua ini adalah menyelidiki operasi NAT di internet ya, buat permintaan HTTP dari komputer manapun di kantor pusat. Nah, bukan penambahan web di komputer manapun dalam domain kantor pusat. Nah, dan ketikan URL sama seperti yang tadi pada bagian kantor pusat. Di kantor pusatnya ya teman-teman. Oke, kita ketikkan ini lagi, copy desktop, kita tunggu. Terus kita klik go, klik capture forward. Oke, dia akan mengirim ke WRS ngirim ke modem, modem ngirim ke internet, dan internet ke router 2, selanjutnya ke server sentral. Pada server akan menerima dan server akan mengembalikan ke switch ketiga, dan switch ketiga ini akan mengembalikan ke router 2. Router 2 akan masuk ke internet masuk ke router kedua lagi. Router 4 ini masuk ke internet dan balik lagi ke modem. Nah, selanjutnya ke WRSA ataupun router bagian home office, masuk balik lagi ke desktop. Nah, setelah selanjutnya kita klik ke router 2. Nah, di sini ya router 2. Di sini dia akan memiliki alamat tersebut memiliki perangkat apa saja sih, yaitu ada di 64.104.223.2 dan 10.10.10.2 yang merupakan WRS dan dalam central server .pak-nya ya. Nah, pada router 2 ini kita akan menampilkan yaitu show IP NAT translation. So IP NAT translation. Nah, di sini sudah menunjukkan jalan-jalannya pada bagian tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, lakukan percobaan ini dengan banyak paket HTTP maupun HTTPS dan jawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada apakah tabel terjemahan NAT bertambah besar? Ya, jawabannya ya akan dia tuh akan entry tambahan sering dimulainya percakapan yang baru gitu. Dan yang kedua ini ada apakah sih WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Jawabannya itu tidak ya. Karena kenapa? Nah, ia tuh menggunakan alamat IP yang sama
untuk semua perangkat. Nah, jadi pertanyaan yang selanjutnya ada, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Nah, di sini jawabannya, nah hal ini tuh bergantung pada infrastruktur kampusnya. Nah, cara mudahnya untuk memeriksa adalah dengan menggunakan status seperti https www.miap.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas menggunakan alamat IP yang sama gitu. Nah, selanjutnya, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Nah, kolom-kolom tersebut ini mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, di manakah letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkungan global dan lokal? Nah, jawabannya itu adalah alamat lokal internal berada di dalam LAN. Dalam seperti domain, alamat global eksternal berasal dari tautan WAN ke internet dan internet gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya yang terakhir di sini ada, layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja. Nah, apa kesamaan ya, yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Nah, WRS, R2 dan R4 ini semuanya menghubungkan LAN internet ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan pada modul 6.2.7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.